Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Kenzo Floris. Kali ini kami akan sharing mengenai tips pemilihan pot yang tepat untuk tanaman hias. Kenapa? Karena selain media tanam, pemilihan pot juga akan mempengaruhi perkembangan tanaman kita. Kalau media tanamnya, walaupun media tanamnya poros, tapi potnya tidak tepat, tanaman kita juga akan busuk atau lonyot, busuk akar maksudnya. Nah, di sini kami akan sharing pemilihan pot yang tepat untuk tanaman hias kita. Untuk pemilihan pot kita lihat tanaman apa yang akan kita tanam. Contohnya apakah sansevieria, philo, keladi atau aglonema atau tanamannya selainnya. Karena setiap tanaman mempunyai tingkat kelembaban yang berbeda kan. Contohnya kalau keladi ini suka pada media yang lembab ya, makanya untuk pemilihan potnya dia bisa menggunakan pot apa saja, yang penting ada lubangnya. Nah, seperti ini ya. Saya contohkan beberapa pot di sini. Pemilihan pot yang bagus itu mempunyai lubang. Yang pertama itu lubang untuk drainase atau pembuangan airnya itu besar dan banyak seperti ini. Dan juga mempunyai sisi drainase di bagian bawah pot. Nah, ini fungsinya jika pot diletakkan pada bidang yang datar seperti tanah atau lantai ya. Nah, seperti ini masih ada celah untuk drainase agar lebih lancar. Beda dengan pot yang tidak ada celah di bagian bawah seperti ini. Ini kan rata. Jika diletakkan pada bagian datar, contohnya lantai, nah seperti ini, buatan lantai datar, maka tidak ada celahnya, jadi drainase atau saluran buang untuk airnya itu kurang lancar. Nah, dan juga yang ini juga terlalu kecil lubang drainasenya. Nah, tipsnya kita harus memperbesar lubang ini diperbesar, akan lebih bagus atau ditambahin. Untuk tanaman aglonema, yang dimana jika tanaman aglonema jika terlalu lembab atau becek bagian bawahnya akan menyebabkan busuk akar. Busuk akar itu penyebabnya banyak ya. Salah satunya itu media tanamnya terlalu lembab atau karena terlalu banyak air yang mengendap di bawah. Nah, di situ kemungkinan besar tingkat keasaman akan terakumulasi lama-lama, pH-nya naik jadi asam, akan menyebabkan akar busuk, atau bisa juga karena bakteri mudah berkembang biak pada tempat-tempat yang lembab. Maka dari itu saya sarankan untuk aglonema pemilihan yang pot yang tepat yaitu menggunakan pot, ini saya contohkan yogap ya, pot yogap dengan lubang drainase yang banyak dan besar dan mempunyai bagian bawah yang bercoak atau bercelah seperti ini. Untuk saat ditempatkan pada tempat yang datar, ini juga akan membantu, akan memperlancar. Karena kalau sudah datar seperti ini, yang bawah akan tertutup. Nah, ini ada celahnya untuk pembuangan. Nah, yang kedua, jika menggunakan pot yang seperti ini yang bagian bawahnya datar, bisa diakali dengan cara melubangi pot pada bagian bawahnya untuk lubang drainasenya. Contohnya seperti ini yang saya lakukan pada pot aglonema ini. Dikasih lubang di sini atau di sini juga, semakin banyak semakin bagus. Agar apa? Agar air mudah terbuang, tidak mengendap di bagian sini. Nah, untuk mengakalinya juga agar air tidak menggenang pada bagian bawah ini, pada bagian dasar pot, biasanya kita akali dengan menggunakan diganjal dengan styrofoam, bongkahan styrofoam, bongkahan arang atau kerikil atau batu apung seperti ini contohnya.
Agar apa? Agar air tidak mengendap pada bagian bawah. Kalau untuk keladi seperti ini, dia suka yang lembab. Untuk pemilihan pot yang biasa ataupun lubang drainase yang kecil seperti ini, atau yang masih datar, dia masih bisa karena keladi sukanya lembab. Dan saya sarankan kalau keladi ditambah tatakan ya, agar menjaga kelembapan. Nanti tatakan ini akan terisi air untuk menjaga kelembapan media tanam. Kalau untuk Sansevieria sama juga dengan Aglonema, dia juga ini malah tidak suka media lembab, akarnya akan busuk. Maka dari itu untuk Sansevieria saya sarankan menggunakan pot seperti ini yang banyak lubang drainasenya. Kalau ini sih saya contohkan merek Yogap. Karena untuk tanaman terutama Aglonema, yang ideal itu ditanam disisakan sepertiga dari dasar pot agar akar menggantung, tidak sampai ke dasar. Nah, karena di dasar ini biasanya tempat mengendapnya air, maka dari itu tanaman Aglonema itu biasanya sering busuk karena lembab bagian bawah. Meskipun pada bagian atas sudah terlihat kering, tapi jika dibongkar bagian bawahnya akan masih basah atau lembab. Maka dari itu diakali dengan menggunakan pot yang mempunyai drainase yang bagus seperti ini, yang banyak dan mempunyai juga coakan pada bagian bawah. Jika tidak ada, bisa diakali dengan yang sudah saya katakan tadi, melubangi pada bagian pot, bawah pot, dan ditambah dengan bongkahan styrofoam atau bongkahan arang. Nah, seperti itu untuk pemilihan pot. Untuk pot jenis gerabah ada, saya belum tampilkan. Dia gerabah, kalau gerabah itu bisa menyerap air. Jadi dalam selain menyerap air juga gerabah pot itu sudah bisa menjaga kelembapan media itu sendiri karena bisa menyerap air. Nah, karena menyerap air, maka media tanam di dalam pot itu akan lebih dingin. Kalau gerabah itu cocoknya untuk anggrek atau tanaman bambu air, seperti itu. Sama juga kalau pilo atau monstera ini, dia juga tidak suka becek, tapi suka dia lebih ke lembab juga, lebih suka. Maka dari itu, jika menggunakan pot seperti ini, harus lubang yang kecil pada bagian pot diperbesar, atau lubang yang di bawah ditambah. Dan kalau perlu dibor pada bagian ini atau dilubangi, kan jika tidak bisa melubangnya, tidak punya bor, dicoaki ya. Seperti ini, Yogap aja saya tambah dicoaki di sini, agar air yang menggenang di bagian bawah itu keluar. Nah, itu. Atau jika menggunakan pot seperti ini, bisa diberi dudukan. Agar apa? Agar jika diletakkan di bagian datar seperti ini, air akan lebih susah keluar. Jadi dia akan menggenang di bagian bawah. Nah, untuk mengakalinya, gunakan pot ini sebagai dudukan. Nah, seperti ini. Karena ini ada lubangnya, maka ini pembuangan air lebih lancar. Seperti ini contohnya. Selain mempercantik, juga untuk menambah atau memperlancar pembuangan air. Nah, demikian dari kami tentang tips pemilihan pot yang tepat untuk tanaman. Jika ada kritik atau pertanyaan, silahkan komentar ya. Demikian dari kami. Nanti kami akan sharing lagi tips-tips mengenai tanaman hias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.